Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sekartrisadi dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28922 50128. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD, dengan materi penyusutan. Yang pertama, pengertian penyusutan. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Penyusutan atau depresiasi adalah penurunan nilai atau daya dari suatu aktiva tetap berwujud. Contohnya, gedung, mesin, peralatan, kendaraan yang harus dialokasikan biayanya pada setiap periode pembiayaan suatu perusahaan. Faktor-faktor yang menentukan beban penyusutan. Yang pertama, harga beli aktiva, yaitu faktor yang satu ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva tersebut bersiap beroperasi. Yang kedua, umur manfaat atau ekonomi. Faktor umur manfaat atau ekonomi erat kaitannya dengan usia aktiva tetap yang dapat beroperasi secara normal. Ketiga, nilai sisa atau residu. Faktor umur manfaat atau ekonomi erat kaitannya dengan usia aktiva tetap yang dapat beroperasi secara normal. Kemudian cara menghitung penyusutan. Metode ini menentukan besarnya penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus, metode presentasi tetap dari nilai buku, kemudian metode satuan jam kerja aktiva, yang keempat, metode satuan hasil produksi, dan yang terakhir metode jumlah bilangan tahun. Yang pertama, metode garis lurus. Metode garis lurus adalah metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai untuk penerapan matching cost principle. Metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor. Metode garis lurus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sederhana, kedua, besar penyusutan per periodenya tetap, kemudian yang terakhir, tidak memperhatikan pola penggunaan aktiva tetap. Rumus metode garis lurus. Yang pertama, menurut sumber yang sama, rumus penyusutan metode garis lurus per periode dapat dituliskan sebagai berikut. Penyusunan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa per atau dibagi umur ekonomis. Penyusutan menggunakan metode garis lurus juga dapat diketahui dengan persentase. Adapun rumusnya yaitu tarif penyusutan sama dengan 100% dibagi umur ekonomis. Selain dua rumus di atas, penyusunan menggunakan metode garis lurus dapat diketahui dengan rumus berikut. Penyusutan sama dengan tarif dikalikan harga perolehan. Kemudian di sini ada contoh soal, perusahaan A membeli suatu aset dengan harga 15 juta. Kemudian diperkirakan jangka waktu pakai aset tersebut adalah 5 tahun. Aset tersebut tercatat didapatkan pada bulan Mei. Bila usia ekonominya habis, diasumsikan bahwa aset tersebut masih bisa dijual seharga 1.600.000. Maka yang perlu dicari tahu, yang pertama biaya penyusutan, kedua tingkat penyusutan, yang ketiga beban penyusutan garis lurus. Jawaban untuk soal di atas adalah yang pertama, biaya penyusutan 15 juta rupiah dikurangi 1.600.000 rupiah sama dengan 13.400.000 rupiah. Kemudian yang B, tingkat penyusutan. Tingkat penyusutan bisa digunakan rumus 100% dibagi 5 tahun sama dengan 5%. Kemudian beban penyusutan garis lurus.
beban penyusutan didapatkan 13.400.000 dikali 5% sama dengan 670.000. Atau misal dengan nilai yang sama, maka kita dapat menghitung penyusutan tahunan sebuah aset dengan rumus sebagai berikut. Tentunya dalam contoh soal metode penyusutan garis lurus yang serupa. Penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan sama dengan nilai sisa dikurangi nilai sisa per estimasi usia ekonomis. Penyusutan tahunan sama dengan 15 juta dikurangi 1.600.000 dibagi 5 tahun. Yang didapatkan hasil 13.400.000 dikurangi 5 sama dengan dibagi 5 sama dengan 670.000. Dengan demikian, nilai penyusutan aset di atas sebesar 670.000. Kemudian metode persentase tetap dari nilai buku. Penyusutan dari nilai buku sebelumnya merupakan penyusutan yang besarnya selalu berubah setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap di nilai bukunya. Bentuk penyusutan ini menggunakan konsep barisan dan deret geometri, mirip dengan bunga majemuk. Misalnya, harga beli di awal sebesar A dengan persentase penyusutan sebesar P sama dengan I%. Dan besarnya harga setelah penyusutan ke N atau dari nilai buku ke N adalah SN. Maka dirumuskan SN sama dengan A dikali 1 min P pangkat N. Dari rumus SN sama dengan A dikali 1 min P pangkat N, maka persentase penyusutan P bisa kita hitung. SN sama dengan A dikali 1 min P pangkat N. Kemudian 1 min P pangkat N sama dengan SN per A. 1 min P sama dengan akar N SN per A. P sama dengan 1 dikurang akar N SN per A. P sama dengan 1 dikurang akar N SN per A. Sama dengan dikali 100%. Kemudian contoh soal berikutnya, pada awal tahun 2005, PT Adil dan Sejahtera membeli sebuah aktiva seharga 15 juta. Aktiva tersebut menyusut 7,5% tiap tahun dari nilai buku. Tentukan yang pertama nilai aktiva setelah menyusut selama 5 tahun, yang kedua setelah beberapa tahun nilai aktiva menjadi 11.871.769 rupiah. Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 15 juta dan P sama dengan 7,5% atau 0,075. Nilai aktiva setelah menyusut selama 5 tahun, N sama dengan 5. SN sama dengan A 1 min P pangkat N. S5 sama dengan 15 juta dikali 1 min 0,075 pangkat 5. Sama dengan 15 juta dikali 0,925 pangkat 5. Maka 15 juta dikali 0,677187080 sama dengan 10.157.806 rupiah. Jadi nilai buku pada akhir tahun kelima adalah 10.157.806 rupiah. Kemudian untuk soal berikutnya, menentukan N dengan SN sama dengan 11.871.796 rupiah. Bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian poin selanjutnya metode satuan jam kerja. Dalam metode satuan jam kerja, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan dan tarif penyusutan per jam yang telah ditetapkan. Metode perhitungan penyusutan satu
ini umumnya digunakan untuk melakukan perbandingan antara nilai penyusutan satu jenis aset yang sama dengan total jumlah jam penggunaannya. Perbedaan jam pada mesin-mesin produksi tersebut yang menjadi dasar perhitungan pada metode satuan jam kerja ini. Kemudian rumus metode satuan jam kerja. Berikut ini rumus perhitungan metode satuan jam kerja yang bisa Anda pelajari. Rumusnya adalah biaya penyusutan per jam sama dengan harga beli dikurangi nilai residu dibagi taksiran seluruh jam kerja. Sementara untuk mendapatkan nilai penyusutan pada setiap periode, Anda dapat menggunakan rumus berikut. Beban sama dengan jumlah jam kerja dikali biaya penyusutan per jam. Berikut contoh soal dari metode satuan jam kerja aktiva yang bisa Anda pelajari. Metode satuan hasil produksi. Dalam penyusutan aktiva tetap dengan metode satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh aset pada periode yang berjalan, atau bahasa lain, beban penyusutan dihitung dengan satuan hasil produksi. Sehingga beban penyusutan tiap periode akan berfluktuasi mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Metode satuan hasil produksi mengalokasikan biaya penyusutan berdasarkan atas proporsi pemakaian aset tetap yang sebenarnya. Metode ini menggunakan output atau hasil produksi sebagai dasar acuan alokasi beban penyusutan untuk setiap periode akuntansi. Rumus metode satuan hasil produksi. Berikut rumus perhitungan metode satuan hasil produksi yang bisa Anda pelajari. Biaya penyusutan hasil produksi sama dengan harga perolehan sama dengan nilai sisa per dikurangi nilai sisa per taksiran jumlah produksi. Sementara untuk mendapatkan nilai penyusutan pada setiap periode Anda dapat menggunakan rumus berikut. Beban sama dengan produksi setahun dikali tarif penyusutan per unit. Kemudian ada contoh soalnya di sini bisa dilihat untuk poin metode satuan hasil produksi. Berikut pembahasan yang pertama, tarif penyusutan sudah kita ketahui, bisa kita susun tabel penyusutan per tahunnya, dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Kemudian selanjutnya, saat pencatatan jurnalnya sama saja dengan metode-metode sebelumnya. Dimulai dari jurnal penyusutan tahun 2014, kemudian dilanjut dengan penyusutan tahun 2015, dan untuk penjurnalan tahun-tahun berikutnya sama saja, tinggal diteruskan saja. Yang terakhir adalah metode jumlah bilangan tahun. Metode jumlah bilangan tahun merupakan penyusutan dipercepat berdasar pada pertimbangan biaya maintenance atau perawatan serta perbaikan aktiva tetap semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia aktiva tetap itu sendiri. Nilai penyusutan yang berkurang pada periode berikutnya akan diimbangi oleh meningkatnya biaya maintenance dan juga perbaikan. Dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara pembilang atau numerator menggunakan angka tahun dimulai dari angka terbesar sampai terkecil. Kemudian penyebut yaitu denumerator adalah jumlah angka tahun. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.